Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Syekhatul Rohaniyah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam seger waras, wibowo, rahayu, berkah manfaat dunya lan akhirat. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Oke, kembali ke surat Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas makiyatun au madaniyatun arba'u au khamsu ayatin. Surat ini namanya surat Al-Ikhlas makiyatun. Belum surat makiyah. Bapak ulama mengatakan madaniyah, biasa perbedaan ulama dari dulu. Arba'un au khamsu ayatin, ada yang mengatakan 4 ayat, tapi sebagian ulama mengatakan 5 ayat. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi fanazala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Su'ila sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah ditanya oleh seseorang ar-rabbihi, tentang Tuhannya. Mas, aku punya Tuhan 360 Tuhan. Di dulu zaman jahiliyah itu baru tempatnya kemarin saya ceritakan. Saya itu punya Tuhan 360 Tuhan. Itu aja hidup saya masih susah. Hidup saya susah. Ribet, jelimet. Loh, kamu ini Tuhannya cuma satu. Bahkan satu-satunya, nggak ada duanya. Kok saya mau membunuh kamu saja susah? Ya itu kan jadi rokok terpental-pental itu. Aku tak takon. Sebenarnya Tuhanmu itu apa dan siapa dan terbuat dari apa? Apa dari emas? Apa dari perak? Apa dari tembaga? Apa dari apa? Aku tak niru. Yang namanya nabi itu kan sembarangan ya, nungguin wahyu. Akhirnya panazala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mas, engkau ditanya orang tentang Tuhan, qul, jawab, katakan kepadanya, qul huwa, dia itu adalah Allah. Dialah Tuhan. Tuhan itu, Allah itu ahadun.
Esa itu bukan satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada setengah, ada seperempat. Esa itu Maha Esa itu satu-satunya. Berarti nggak ada yang lain, nggak yang lain. Loh, yang namanya Tuhan itu Maha. Kira-kira Maha itu bisa disebut nggak? Enggak. Siapa yang bisa disebut Maha itu sebutannya Maha? Nggak bisa dijangkau oleh pikiran dan akal kita, indera kita, karena kelemahan dan keterbatasan manusia sebagai makhluk yang lemah. Bagaimana bisa menjangkau yang Maha itu? Halo? Makanya disebutnya apa? Kul, gua, dia. Allahu Allah atau Allahu Allah. Karena boleh nyebut Allah, boleh nyebut Allah, dua-duanya sama. Kamu tentang karena Tuhan, dia Allah. Allah ini juga artinya Tuhan. Berasal dari ilahu. Jadi, gua itu apa artinya? Dia. Dia itu menunjukkan sesuatu yang tidak disebut. Kalau disebut jadi dia Noto, dia Sokimin, dia Deki, dia Sarjono, dia Iin, dia Ira, dia Lastri, dia Marno, dia Andri. Oke? Ketika Yoto meninggal, apa itu mati? Yoto meninggal. Meninggal atau mati? Mati. Yoto Mati. Bahmin Mati. Kafir mati. Kalau sudah mati ada apa tidak? Nggak ada. Nggak ada, hilang. Terus dia Kembali. dia tetap ada. Terus dia kemana itu? Dia Yoto kemana? Dia Sokimin tadi kemana? Kembali ke dia. Halo. Ya jangan salah bertuhan kita. Nah, oh nih saya disebut-sebut sama dengan karyawan dia masih terbatas. Ngapain ini bahasa sesuatu yang masih terbatas? Dibatasi sekian. Tidak ada batas. Oh Maha kok. Maha meliputi ya. Gimana? Kalau kamu tanya tentang Tuhan, Kul huwa Allah Ahad, Esa satu-satunya. Katanya sekarang. Ini nama-nama ini tidak ada. Nama-nama semua nggak ada. Ya. Anggaplah yang ada menungso. Yang ada menungso. Ya, udah nggak ada nama. Yang ada menungso. Menungso satu-satunya. Coba yang ada di menungso apa? Kita contohkan biar gampang nggak ngantuk. Misalnya Pak Marno itu menungso, nama Marnonya nggak ada, udah bukan menungso. Dan dia menungso satu-satunya. Berarti yang lain nggak ada. Dia menungso satu-satunya. Perlu nggak pakai nama Marno? Nggak perlu. Nggak perlu buat apa? Ngono kok diributi. Apa yang diributi? Oh yang ada manusia satu-satunya, ya udah pokoknya siapa yang ada pun dia manusia. Ini kan yang diributin karena nama. Gara-gara ada Yoto jadi dia Yoto, dia Sokimin, dia Warto, dia ini. Kan oleh Sokimin, Yoto, Warto mati, yang ada tinggal siapa? Dia. Dia kan. Itu yang bikin ribut. Makanya di Al-Quran yang disebut itu sifat-sifatnya. Di Al-Quran nggak disebutkan bahwa Allah itu ada. Ada sebutannya yang ada Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sifat-sifatnya.
Kamu nggak mungkin bisa berpikir tentang Tuhan. Kamu cukup tahu sifat-sifatnya supaya apa? Kamu bisa meniru tingkah lakumu sebagaimana yang sifat-sifatnya tuh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, karena Allah Maha baik. Maka berbuatlah baik kamu di dunia ini sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Coba sama pikir cara Tuhan. Sama kasih sembahyang. Ya, dikasihi apa tidak sama Tuhan? Kasih. Dikasih rezeki? Kasih. Ojo sembahyang loh, kowe. Rasa sembahyang merasa kosong. Arang-arang lho kiai. Ojo sembahyang kok arang-arang. Coba jangan sembahyang, jangan puasa. Allah kasih rezeki enggak? Kasih. Allah sayang enggak sama kita? Sayang. Kamu baik disayang Allah, kamu enggak baik juga disayang oleh Allah. Lo sampai ngomong baik sama orang berbuat baik. Dia baik sama saya baik sama dia, tapi kalau dia jahat, hati-hati. Kowe kudu wae karo wong jahat kuwi. Halo, itu perlunya kita mengenal Tuhan dan hidup di Tuhan. Buat apa aku beragama tapi tidak bertuhan? Halo, buat apa aku bertuhan tapi nggak kenal Tuhan? Kacau kehidupan ini cuma perkara kehidupan. Bukan esensinya, bukan hakikinya. Lasin sama sanubul coba kamu di dunia ini berbuat baiklah sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kamu. Bagaimana Tuhan baiknya sama kita? Kita baik, Tuhan baik sama kita. Kita nggak baik itu loh. Angkel buka HP itu orang nolinya mesti. Ya yang terus ngono kae kemudian ora ngono kae ora ya dikai rezeki dikai urip iso nafas iso bulan iso nyanyi bareng baik gak Tuhan itu? Baik. Nah kita hidup cuma sungguh itu sehingga disebutkan sifat-sifat Tuhan yang semuanya baik ada dalam Asmaul Husna, tapi sebutan Allah ada itu aja kan? Silakan cek di Quran. Apa memang? Yang ada itu. Terus yang ada siapa? Yang mengadakan semua yang ada ini yang tadinya nggak ada. Coba kalau kita meyakini seluruh alam semesta seisinya Tuhan yang menciptakan. Ketika alam semesta belum diciptakan, bagaimana? Siapa yang nyebut Tuhan? Siapa yang tahu Tuhan? Nah iya, yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Tuhan itu satu-satunya. Halo. Nah, ini yang menjadi pokok. Udah jangan meributin masalah label. Label itu sebutan-sebutan. Tapi eksistensinya itu bisa kita rasakan. Jadi keberadaannya harus disadari. Sama yang saya ingat, bagaimana siapa yang bisa mengingat? Apa yang diingat? Sama bisa pikirkan, apa yang dipikirin? Halo, kapan bisa menyaksikan? Kapan sama menyaksikan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan pikiranmu sendiri, hasil pendapatmu, bikinanmu sendiri ya kamu sembah-sembah. Orang jahiliyah yang ada Tuhannya sampai 300 gitu. Mana ketika orang tanya tentang Tuhan, Allah jawab enak. Kul jawab Muhammad, Huwa Allah Ahad. Satu-satunya tauhid dan dia Tuhan yang satu-satunya itulah As-Somad Allahus, tempat menggantungkan harapan semua makhluk butuh kepadanya dan semua makhluk hanya diurus olehnya, ditolong olehnya. Iza ja'a nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna Allaha fi dinillahi afwaja. Iza ja'a nasrullah, apabila pertolongan Allah datang, wa ra'aitan nasa, kamu lihat manusia yadkhuluna Allah, yadkhuluna fi dinillah. Dia masuk di dalam agama. Oh ini Allah Isa loh, ini masuk.
Apa aja berbondong-bondong. Jangan takut. Ketika pertolongan Allah datang, kita nggak ngerti. Ngerti-ngerti dinding berubah jadi hijau. Syukur. Jangan disangkal saudara. Sampai matanya itu tes mak bato mata loro ada delok. Sampai yang didelok jogro kali Pak Warto, dia nggak pernah tahu. Hati-hati saudara. Katanya Pak nama selalu nggak sama Masya Allah. Halo. Ayo sadari ini, sadari apa tidak? Apabila pertolongan sudah datang, ada aja dia akan memberikan jalan-jalan kemudian. Tapi kalau pertolongan Allah belum datang, mau ditunduk sampai kantengan tangannya orang nyantor. Tunjuk sampai kantengan tangannya, nggak akan nyantor. Tapi kalau udah jalan semua balpat, kalau udah pesak, nggak ada sengaja. Ujuk-ujuk. Makanya ketika ujuk-ujuk itu sudah datang, jangan disia-siakan. Otak hati kita harus fokus. Kita harus peka terhadap hal seperti itu. Aku juga ngerti, aku juga sampai dulu. Boleh. Jadi tadi saya sering bangun itu. Mari Pak dulu. Ya udah. Ngopi aja dulu. Berarti begitu kita ada respon. Tapi Pak minta beli. Kalau Allah kasih rezeki, kasih kemudahan buat apa? Saya habis terima uang kok katanya dari bapak-bapak. Habis terima uang kok dari bapak-bapak yang merasa mudah. Ada duit kok saya. Buat apa? Bawa saya dapatnya. Nanti kalau kurang, ngomong. Jelas. Jangan sampai kehabisan nama baik. Sudah ada. Jangan ditunda. Kalau sudah berikan. Ini kan nggak ada cara itu. Cuman waktu itu sempat terucap. Gara-gara ada tempelan. Sholat Jumat Anda sia-sia sholat Jumat Anda. Saya kasihan. Pahala sholatnya urung jelas. Ancamannya sia-sia. Menurut saya nggak sia-sia. Karena dia datang ke sini, saya melihat kok. Walaupun nggak sempat nyemplungi duit di kotak gitu, tak pulangnya dia deketin kotak, nyemplungi yang 5.000, yang 2.000. Masa sia-sia orang kita. Nah, hanya gara-gara itu, saya juga nggak memberi instruksi untuk nyopot tulisan. Betul nggak? Logisnya. Ujuk-ujuk itu kok ada yang nyopot tulisan? Siapa yang dulu? Nggak ada kok, saya nggak dulu. Kan setelah tulisan copot, saya kan punya rasa. Seandainya saya yang membuat tulisan, kemudian saya yang nempel, dicopot orang tanpa sepengetahuan saya, bagaimana perasaan saya? Saya punya rasa, dia juga punya rasa. Nah, begitu saya ingat itu, saya udah. Nanti kalau dia menanyakan, bilang aja mungkin tiangnya mau dicek sama Pak Kiai. Itu saya ngomong gitu, padahal yang enggak. Itu alasannya biar nyakitin nanti orang. Tapi karena saya nggak tenang, sama menimbulkan ganjalan-ganjalan, itu kepekaan. Misalkan. Saya adakan klarifikasi di pengajian. Di dalam kok jadi ngecat beneran gitu. Kita nggak pernah rapat, kita nggak pernah musyawarah. Apa yang jangan ada musyawarah, apa yang jangan ada rapat? Itu ada pengurus yayasan. Semua dadakan. Ya ini mungkin ya, inilah pelajaran-pelajaran bagi kita yang mengaku jamiah, mengaku jamaah, mengaku sebuah komunitas, punya pemimpinan, ya kan, punya sekretariat supaya difungsikan dengan sebaik-baiknya. Ini pelajar dari Tuhan. Pelajaran ini bukan hanya Quran, Pak. Gampang baca Quran ini. Tapi 3 surat kalau sekali baca. Ya benar. Membaca situasi, membaca diri sendiri ini paling susah membaca diri. Ketika kita tidak mampu membaca diri, nggak apa-apa. Bagaimana sampean mau ada ikatan batin dengan Tuhan?
Betul apa tidak? Itu yang jadi masalah. Ayo kita latihan, ayo kita belajar bersama, ayo kita berlatih bersama, ayo kita tunggu. Ini fakta, semua yang menunjukkan fakta. Siapa yang menggerakkan begini? Saya tidak bergerak. Cuman karena sudah ada potensi yang dia merespon iya, ya kita fasilitasi. Gitu loh. Enggak loh, instruksi itu enggak juga. Ya, nah kita harus peka ya. Katanya kita pengen dekat dengan Tuhan, doa pengen dikabulkan Tuhan. Sekarang zaman pengen doa pengen dikabulkan Tuhan, bahkan nama Tuhan yang nggak peduli kok. Ya kan? Tidak mungkin Tuhan untuk datang ke sampean. Tuhan itu ngejawantah. Tergantung kita peka apa tidak. Makanya juga diberikan mata, namanya mata hati. Ketajaman mata hatinya yang harus diasah. Makanya kudu ngolah pikir, mengasah kecerdasan. Itu nyanyinya begitu. Apa Samroh? Bunda langit. Iya itu harus diwujudkan lah. Alhamdulillah di sini alhamdulillah. Ya ini berkah. Oke ya. Jadi kalau Allahu Somad, tempat bergantung pada harapan. Ya. Yang memenuhi semua kebutuhan hambanya. Betul apa tidak? Nah, tapi sifat-sifatnya diterangkan. Tujuannya supaya apa? Kamu mudah dalam bersikap dalam hidup ini. Udahlah, hidup ini berusaha jadi baik, walaupun orang menganggap kita nggak baik. Orang teman dipandang orang aja kok. Jangan orang memandang kita nggak baik. Yang penting kita tetap berusaha menjadi baik. Orang mau baik sama kita, orang mau nggak baik sama kita, tetaplah kamu menjadi baik. Betul nggak? Baik tidaknya kan bukan karena orang lain. Baik dan tidak baik tergantung sikap kita sendiri, dan kita tidak mungkin berdiri tegak menggunakan kaki tetangga. Bisa kita berdiri tegak pakai kaki teman, tetap aja kita harus berdiri tegak itu pakai kaki sendiri. Makanya zaman dulu ada rokok namanya rokok berdikari ya. Berdiri di kaki sendiri, jadi tidak diintervensi orang. Oke bro, oke. Kalau Allah harus. Nah, yang otomatis bergantung itu sudah pasti lam yalid. Dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak. Tuhan itu tidak beranak. Yang beranak itu perempuan. Jadi Tuhan tidak beranak, karena yang beranak adalah perempuan. Ayah dulu, beranak perempuan. Lam yalid. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan hambanya. Itu dia Tuhan lam yalid, dia tidak beranak. Dia orang dua anak, bukan beranak. Yang beranak itu mesti perempuan. Beranak bisa lam yalid, walam yulad. Dan dia juga tidak diperanakkan, dia juga tidak dilahirkan, karena yang diperanakkan itu pasti bayi lah. Yang diperanakkan itu bayi, mau bayi ini wedus, mau bayi ini sapi, mau bayi ini manusia. Yang diperanakkan itu bayi, yang beranak perempuan. Nek kami orang jawab, aku maklum lah, ngurung tahun dua anak. Ya. Orang itu jawab itu loh. Gamblang kemudian. Jadi Tuhan itu yang mencukupi kebutuhan hambanya, semua mengatur urusan makhluk itu lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang bisa bandingi.
iku Gusti tan kena kinaya ngopo. Paham? Tuhan itu Gusti kang tan kena kinaya, gak bisa digambarkan, gak bisa dibayangkan, gak bisa dipikirkan, gak bisa, karena apa? Keterbatasan kita. Terus mestinya gimana? Ojo dipikirin, jangan diingetin, jangan dirasakan, tapi disadari keberadaannya. Pak Wato percaya nggak Tuhan ada? Saya nggak ada urusan mau percaya, kalau gua nggak percaya nggak apa-apa. Kalau saya nggak percaya kenapa? Tuhan juga nggak minta dipercaya. Lu percaya boleh, nggak percaya boleh. Seluruh dunia percaya semua sama Tuhan, Tuhan tidak untung. Seluruh dunia kafir semua, nggak mau percaya semua, Tuhan tidak rugi. Percaya apa enggak? Tidak ada urusan percaya dan tidak percaya. Tapi Tuhan itu memang ada. Dan Tuhan itu memang yang ada itu maha menciptakan. Dia maha kuasa. Memang ada. Memang ada. Saya sadar. Saya menyadari keberadaannya. Halo. Bingung tangan. Pak Wato nggak beriman. Bodoh amat. Kayak ngomong saya nggak beriman, orang nggak beriman. Saya Pak Wato kafir. Biar dong saya ngomong ya ngomong kafir. Pak Wato sesat, saya ngomong sesat kalau dipikirin. Boleh urusan saya sadar dengan keberadaannya. Saya mendekat. Halo, itu penting bro. Zaman orang wani ini. Halo, menurut paham ya? Dalam yakul lahu Tuhan tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu apapun. Gusti kan kena kinaya ngopo. Gak bisa digambarkan kayak sadari keberadaan. Kalau kita merasakan, oke, bisa dipaham? Oke, ada satu hadis mengatakan tentang fadilah al-ikhlas. Jangan cuma apa al-ikhlas. Ya. Dulu pernah ada Nabi uripe rupek. Ngamar kerja atau ditompo, dagang bangkrut melulu, usaha susah, kebutuhan sempit. Datang curhat kepada Nabi, ya Rasulullah saya juga boleh. Apa kata Nabi? Mulai kamu tuh kalau masuk rumah, ya kalau di rumah ada orang, kamu ucapkan salam, assalamualaikum. Nah kalau rumahnya suwung, kalau rumahnya suwung berarti bukan berarti kosong. Suwung itu pasti ada penghuninya, cuma lagi kemana. Kalau kamu lihat rumahnya suwung, ya, tahu nggak ada menjawab, kamu belum salam untukku. Kamu belum salam untukku. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Enggak ada orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Terus masuk baca surat Al-Ikhlas. Belum pengen tahu. Kali. Bisa diapalin? Nah, lalu orang itu mengamalkan. Kalau diamalkan oleh orang itu, ya, dalam mata alhamdulillah diberikan kemudahan, kelancaran, rupuknya hilang, hidupnya lapang, rezekinya lancar. Enak kan? Amalkan. Yakin. Jangan lalai hatinya sama kamu. Kenapa Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin wa fi'lina Allah. Ayo doa orang-orang yang hatinya lalai. Itu. Oke. Keren ya. Lanjut. Ayo. Udah teman-teman hasilnya teman-teman gue. Mbak, teman gue berapa? Al-Falaq. Suratul Falaq makiyatun au madaniyatun khamsu ayatin. Sekarang surat Al-Falaq secara makiyatun, surat makiyah au madaniyatun sebagian ulama menyebut madaniyah
Komsu ayatin jumlahnya 5 ayat. Ya. Nazarat hadis suratu walati wadaha lama sakaro labidun sakaro labidun al Yahudi an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi matarin bihi ikda asrota uqdatan fa'alamahu wahu bidzalika wa mahalihi wabi mahalihi fa'udhiro baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam wa umiro bita'awuji bisuratain pakana kulaha qara'a ayatan min huma halat uqdatun wa wajada kifata hatta in halatil uqadu kulluha wa qoma ka'anama nasita min iqalim. Perhatian. Nazalat hadis surah. Turunnya surat ini surat apa? Al-Falaq. Walati badaha. Dan turunnya surat sesudah Al-Falaq. Surat apa? Anas. Nah, berarti turunnya surat Al-Falaq dan turunnya surat Anas lama saharo labidun al-Yahudi. Talqaha seseorang bernama Labid itu mensihir. Jadi Labid itu orang Yahudi, dia tukang sihir. Nah, dia menyihir Nabi dan Nabi kena sihirnya dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi watarin, ya, pada sebuah tali bihi, ya, bihi busur yang ada tali busur. Jadi dia itu ada tali busur ya. Dia meniupkan sihir lewat tali busur itu. Dengannya bersihir. Ekda asroka udatan. Jumlahnya ada 11 ikatan. Sihir itu adanya 11 ikatan. Oke ya. Yang sihir siapa? Labid. Orang apa? Yahudi. Fa'alamahu Allahu bidzalika. Lalu Allah memberitahukan kepada Nabi dengan sihir itu. Kan dampaknya gimana orang sihir kan nggak tahu kenapa. Allah nggak tahu. Allah yang memberitahu bahwa yang membuatkan kamu sakit itu adalah sihirnya Labid, yaitu orang Yahudi yang dengki dolim sama kamu. Disihir, diteluk, tenung, santet. Wabi mahalihi, ya. Dan tempatnya ditaruhnya faudhiro, lalu dihadapkan bainayadaihi, watar itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena sendiri sebelah kanan. Nah, wa umiro, dan kemudian Nabi diperintahkan bita'awudi dengan ta'awud. Ta'awud itu mohon perlindungan. Nabi diperintahkan supaya berta'awud, mohon perlindungan. Dengan apa? Bisurata ini dengan menggunakan 2 surat. 2 surat itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Makanya disebut al-mu'awwidzatain, 2 perlindungan. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Yang penting paham dulu Pak. Fakana kulama qara'a ayatan min huma. Maka lalu Nabi membaca, ya, membaca setiap satu ayat dari keduanya surat itu. Membaca tiap-tiap ayat dari 2 surat itu. Jadi Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, semua suratnya dibaca, ayat-ayatnya. Surat Al-Falaq sampai selesai, surat An-Nas sampai selesai. In halat uqdatun, maka jadi terlepas ikatan-ikatan itu, uqdatun, ikatan-ikatan, bundelan-bundelan sihir, santet itu. Wa wajada hifatan, ya. Kali ikatannya, wa wajada hifatan,
dan dia menemukan keringanan sakitnya langsung ringan itu, enteng badannya. Begitu itu buhulnya lepas, langsung ringan badannya. Artinya sembuh. Cukup baca hafalan dan kata inhalatil uqadu hingga terurailah simpul-simpul itu, ikatan-ikatan sihir itu terkumpul, pulaha semuanya lepas. Lepas satu nggak diadek, lepas dua, semua ada 11. Ada 11. Wakoma ka'anama nasiko min iqolin, dan dia bisa berdiri. Nabi Muhammad langsung bisa berdiri. Ka'anama nasiko, seakan-akan dia bangun min iqolin dari belenggu. Dia langsung bangun berdiri seperti bangun dari belenggu. Langsung bisa bangun Nabi. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menggunakan itu sebagai benteng perlindungan. Makanya di sini ada apa? Sahih itu. Jadi apapun yang kalian lakukan, coba sahih dulu biar sampai itu ada benteng. Namanya orang itu di dunia, boro-boro kok kita jahat, baik aja banyak yang sirik. Kita baik aja masih banyak yang dengki. Apalagi kita nggak baik. Nah, untuk menjaga itulah Allah berikan. Contohnya pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Dan ditiru umat. Teman boleh cek di mana-mana. Ada nggak harokat ini? Ada? Tidak. Jadi kalau Pak Warto ganjil, nyeleneh wajar nggak? Wajar. Makanya jangan terkecoh, masa tetap baik walaupun Pak Warto bagaimana lakunya. Ini kan ini, ini kotanya nih. Jangan ada prasangka yang enggak bukan apa-apa. Kasihan nanti. Coba jaga hati. Aku kayak gitu, terus nggak kenal udah puluhan tahun apa-apa. Pola pakai batu, dia bilang jangan sampai baik aja. Itu apa sih susahnya cuma baik sama Pak Warto? Mau rugi apa kalau baik sama saya? Baik aja. Ya, prasangka baik itu rugi. Pakai modal. Itu loh, ini loh dibuang dulu di dan zaman susah nanti. Itu nggak ada di mana-mana. Apa itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi sahabat boleh buktikan. Ibarat warung cuma warung kecil. Tapi semua ada. Ada yang tidak terlayani. Siapa yang tidak dilayani di padepokan? Apa orang sampah yang dilayani? Saya kan nggak dilayani. Gimana? Urusan apa yang nggak diselesaikan di sini? Teman-teman sana sini. Di sini ibarat toko kecil ini apa aja ada. Jadi apa yang ada di luar itu ada di sini. Bisa dipastikan, sudah dibuktikan. Semua yang ada di masjid di mana-mana ada di sini apa tidak? Ya. Sekarang tolong sampai saksikan, sampai nyatakan, sampai bukti. Apa yang ada di sini belum tentu ada di sana-sana. Gini betul? Orang itu di masjid ada di sini, kita tahu sekali ada gagal. Di sini bisa setiap bulan, setiap makanan. Karena kalau Allah nggak berikan jalan kemudahan, tidak bisa. Panakipan buru-buru pakai ilmu dengan motor itu masih malah baru pasti pedil depan sama belakang tok ada yang gitu aja gagal terus kok. Di sini di motor satu kitab habis. Iya selapan soalnya dan selalu ada ilmu. Masa ngono nggak bisa sih kita menerima kenyataan itu.
Kebenaran yang kita sudah alami, kita rasakan sudah lama. Nah, gimana tadi di rumah itu? Sudah. Itu loh, bro. Paham ya? Paham ya? Tuh. Cuman ini kan input. Nah, cuman kan kadang-kadang orang ya Pak, apa sih bal-balan, tapi nggak kuncinya belum dikasih. Ini baru kuncinya. Kan yang memang kunci itu kan saya ada bukan tuh nggak bisa kok. Kan tak kantor pun nggak bisa. Nah kalau mau pengen ke kantor situ tanya dulu kalau kalian. Kamu tahu kunci siapa? Belakang. Nanti belakang dulu. Baru kasih tahu kuncinya. Minimal dibukain lah kalau nggak dikasih kuncinya. Kan gitu tuh. Saya nggak punya. Bisa beda kenyataannya. Nah sama ngasih gemboe, bukan di kuncinya. Kuncinya ada di kaki dia. Orang gimana saya? Ambil di sana dia. Makanya di dia lah yang rutin menggunakan doa namanya doa al-mu'awwidatayn. Bukan surat al-mu'awwidatayn ya, tapi doa ul-mu'awwidatayn. Beda kan? Beda kan? Beda. Kalau suratul mu'awwidatayn itu kalau ambil bil balak, kalau ambil bil benar, tapi kalau doa enggak. Tapi ada kan? Ada. Kapan sampai pernah tahu? Tiap Jumat. Apa? Tiap malam Jumat juga. Nah. Oke. Ya udah amalin. Bacanya 11 kali. Pikirnya? Pikirnya? 11 kali menerima dari Allah. Tapi dia menerima. Boleh kamu kalau aku. Kalau saya kalau menerima boleh. 11 kali. Sirma nafas 11. Kedua nafas. Sering mangga ya semua satu makna. Nah, kalau mau ditingkatkan bisa ditingkatkan 3 kali atau 7 kali. Itu yang nafas dan nafas. Doanya aku mau terkait. Kalau mau tawaran mau ngamalin di khusus ini, Al-Falaq 11, Anaknya 11, bacanya sendiri. Gimana? Habis sholat dulu dan habis sholat. Kalau mau sama pun lupa kan ya udah pun bisa 3 kali. Falaq 11, Anak 11. Kalau masuk rumah, kalau ada orang, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya, tapi apa nggih? Terus baca 3 kali. Al-Ikhlas. Nah, dapat. Yang yakin. Ya. Paham ya? Boleh, saya tidak artek no. Nah, ketika turun itu turun, kul katakan Muhammad, artinya ucapkan. Kul itu katakan, ucapkan. Ya. Aku birobbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Makanya amalannya tempat subuh sama maghrib. Subuh itu awal siang. Awal siang itu permulaan orang melakukan berbagai amal perbuatan, baik maupun buruk, bagus maupun jahat. Itu mulainya siang. Ini betul. Aktivitas itu siang kebanyakan. Nyopet itu ada kayak apa? Malah menikmati hasil nyopet. Iya, emang iya. Ini nyopet juga lu kapan mau menikmati hasil? Malah buat main dulu. Malah juga malah pengen juga enggak? Iya. Paham ya? Mana suku? Ada alasan tadi. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan apa? Semua ciptaan. Karena semua yang diciptakan Allah punya potensi baik, punya potensi jahat. Menungso sing apik ya ono, sing jahat ya ono. Ini mboten, tapi jahat tawon sing apik ya ono, sing ora
lagi apel kayak maju, kalau lagi jahat yo hintup dijajah bendol, ya ini kayak semut barangnya. Sama orang juga kalau lagi baik aman-aman aja. Mbak Win ketua-ketua itu lagi macet kalau lagi jahat. Ya, lembut terusnya. Ini kan. Iya, warnanya oke. Belum nih. Oke ya, itu udah. Yang cari makhluk bisa dari binatang, bisa dari manusia, bisa dari semua makhluk itu punya potensi jahat. Wamin cari gosikin idawako, wamin cari gosikin dan dari kejahatan malam, iza apabila wakoba gelap gulita. Ya, kenapa ini disebut malam? Di waktu malam itu peluang untuk melakukan kejahatan lebih leluasa, terang-terangan maupun sembunyi. Karena gelap. Plus pada umumnya manusia dalam keadaan lalai, terlena, lelap, letih, beda. Nah, berarti subuh dan malam. Subuh awal waktu siang, awal waktu malam. Maka diamalannya subuh sama maghrib. Punya alasan tidak kan saya menganjurkan ini. Tapi saya diamalkan setiap sholat 5 waktu lebih baik. Tapi aku ngono pun udah beban. Jadi saya sama murid itu memilihkan yang paling ringan. Udah kalau kamu nggak sempat, udahlah minimal itu subuh sama maghrib. Subuh itu kapan? Bangun tidur, nah, kan gampang. Terus malam maghrib itu kapan? Arep makan dulu kan gitu aja lah. Jadi tidak sempat karena alasan sibuk kan. Saya memilihkan waktu yang paling mudah untuk jenengan. Mending jenenge kiai saya murah karo muridé. Ayo. Tidak bakal kamu membebani sampean. Membebani apa saya? Saya mau kamu bebani apa? Saya untuk apa? Sampai amalan ada tak pilih no yang paling Pak nggak sempet kalau lagi kerja di jalan harus wiritan la ilaha 165 nggak sempet ya wis ora. Oh, terus pripun? Nanti di pondok orang gimana coba? Sampai ning teman kagak bisa. Kemudian kalau nggak dapat prioritas dari yang kuasa, ini kurang ngono ngomongnya, biarin aja. Kenapa? Dari kain itu bukan apa ya bapak. Ngono terusan, enak nggak? Aku yakin. Ya, di Wamin Sari Kosikin enggak, bapak. Kemudian apa? Wamin Sari Nampasati Pil. Dan dari kejahatan anafas, tukang-tukang sihir yang meniupkan sihir-sihir telung-telung santetnya, ya, pil ukot pada bundaran-bundaran tali busurnya yang akan dibuat. Tali busur itu sesuatu yang mengarahkan pada bundaran 11. Nah, terus makanya dibaca besok. Ketika dibaca sekali itu satu bundaran. Itu 11, hilang. Itu sudah terjadi pada Nabi Muhammad. Bukan bikin-bikinan kawan, bukan. Ada. Asbabun nuzulnya ayat ini. Allah memberikan tunjuk Allah kepada Nabi. Oke ya. Terus di samping dari uang sihir di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kelihatannya orang baik sama kita. Tapi kita juga nggak tahu kalau di dalam hatinya ada menyimpan rasa hasud, rasa dengki. Dengki itu bukan karena melambilingan, malah saya ini kan jadi mau mape. Sama kadang-kadang ada orang yang tahu di dalam hatinya numpuk, kamu nggak pernah tahu. Mendingan yang begini nih, mendingan malah rasa ke. Pernah yang begini tuh ngamprong orang. Siapa yang pernah satu peleng? Menurut saya mana yang pernah satu meleng? Anak saya yang saya gebukin yang mana? Anak saya, nggak mungkin.
Tapi nyantet. Tapi yang bikin ini, yang bikin kangen itu begitu. Apa ya? Kan dengar Pak Kiai ngomel, ngono kudune malah. Oh ya, ngomel dari nah. Mau dimarahin ngomel waktu. Ngomelnya sayang itu pakai mengambil dan itu kan dapat teman. Paham ya? Nah makanya di samping dari semua kejahatan itu waspadalah wa min syarri hasidin idza, dan dari kejahatan orang-orang yang punya rasa hasud sama kita. Awalnya sebelumnya dia itu iri, sebelumnya pengen bisa kayak kita, ini nggak keturutan, akhirnya jadi hasud. Udah orang itu kan udah hasud, itu ngajak orang lain untuk hasud bersamanya. Cuma ketika orang hasud sama sampean, punyanya sama nggak bisa, ya kan? Jadi dia ngajak orang lain supaya itu enggak, itu sama sampean. Itu udah biasa. Mereka kan nggak perlu dengan sama Allah, ya kan? Orang yang sudah hasud itu ketika dia nggak kesampean, dia mesti nyari bantuan. Bagaimana cara melenyapkannya orang yang dia hasud? Itu enggak. Ya. Gini bener. Oh iya. Yang si Pak Kedukun santet itu siapa? Ya, orang yang itu, yang itu. Nah, istri itu istri muda. Nah, orang bonong. Panas banget. Iya. Iya. Masa ya. Ya, sama-sama gue. Iya. Kalau kita datang ke dukun santet, dukun itu minta ini supaya dia ini, supaya ini begitu. Itu biasanya siapa? Ini muda. Enggak, istri muda ya istri tua. Iya. Karena apa? Hasud kan? Hasud itu dia kepengen sebelumnya gitu. Enggak keterusan. Bukan malam ini gua kepengen. Kayak dia malah dia minumnya di sana lagi. Ada enggak? Mati. Enggak ada. Ben lo jual hasud ya kan? Karena lu ingin menghilangkan. Menyiapkan aja dia, dukun, terus disantet, terus itu ya. Wah, yang ada di muda, dari muda, yang ada di muda, buat tunggu nggak mati juga. Santet aja. Dari muda punya niat lain. Dan ada juga yang begitu ya, karena pengusaha, suaminya sukses dan sebagainya, mengharap warisan dan sebagainya, tungguin orang lain, santet dan cepat mati, bisa juga begitu kan? Bisa. Itu namanya hasud. Nah, kita minta perlindungan Allah dari orang yang hasud apabila dia hasud. Dan orang hasud orang usah gitu. Jadi ketika dia hasud tidak dilindungi, ya udah hasud tadi kembali ke dirinya. Nah, lihatnya balik. Sama Nabi Muhammad ketika Suloko mau bacok, bukan malah kena bacok, bacoknya balik mental, benar nggak? Itu biasa. Al-Fatihah. Mau praktek begitu? Dipukul mental. Asal itu. Kan Islam. Enggak usah ragu Bapak. Mau belak-belakan apa? Karena tadi kalau tahu dadanya, dia yang ajar nanti di sini. Enggak mau aja. Bapak kau, biar susah. Habis harus tanggung. Apa ya? Nah itu yang kalau itu boleh malah isinya itu wajar nggak kalau dijadikan doa? Wajar berdasarkan Pak. Ya kan? Lagi satu lagi mas, ucapkan, katakan, aku birobbinas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya yang satu-satunya tadi. Ya. Siapa dia? Malikinas. Dia juga penguasanya semua manusia. Dia juga rajanya semua manusia. Penguasa-penguasa yang di dunia ini, ya, itu adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang sok pada penguasa. Kenapa sudah dicabut hilang kekuasaannya sultan? Kerajaan-kerajaan semua yang ada di dunia ini aslinya adalah kerajaannya Allah yang dititipkan, diamanatkan pada orang-orang yang dianggap menjadi raja. Itu amanat dul. Makanya gundul Pak, gembelengan. Ini kepala gundul ini.
Jadi kepala itu gembelengan, kepala apapun, kepala desa, mau kepala kecamatan, mau kepala negara, itu tunggu pakul, tunggu kehidupannya masyarakat. Pakul isi sego, nek kowe gembelengan, mana pakul yang gerempang dia, jadi keleran, itu amanat, berlindung sama rajanya manusia. Malikina, dia siapa? Ilahina. Dia itu juga Tuhan yang menjadi sesembahan manusia. Satu punya ilahu, la ilaha. Gimana diawali dengan Allah. Makanya ketika tahlilan, walaupun yang lain nggak dibaca, yang tiga ini mesti dibaca. Nah, benar. Karena setelah berkat oh lagi saiki ngajine berkate wis gowo-gowo terus. Iku nek dikumpulno sak kamare Mbak Mir kebak berkat perkara penuh akan apa-apa. Yo wis ora perlu banyak hitung lu kira ratus berkat Mas. Ra hitungan pamen, ra hitungan. Ya, malikina silahin. Kejahatan apa? Min syarri dari kejahatan al-waswasi, bisikan-bisikan. Setan. Ya, min syarril waswas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan. Ya, al-khonas itu maju mundur, belibet. Jadi setan itu bisikin manusia, Pak. Makanya kita kan belum ya. Tapi ketika kita berzikir, kita ngaji, setan kabur. Bareng ngaji dulu. Makanya aku lucu juga. Waktu ngaji ini keren kan? Nggak ada setan yang ganggu sampean. Enggak, nunggu mulai ngaji. Coba baru keluar dari pengajian, baru berapa langkah jalan ngomongin kiai ini. Kiai loh, ngomong lambe ini kayak boleh cowok ngomong anu ngablak. Itu kan baru keluar kena setan. Berarti ngaji ini hilang. Itu setan belibet mereka kan jalur perlindungan, berarti pulang ini rasanya aku. Gara-gara bapak minimal rasanya aku. Bapakku fotonya keren. Minimal juga. Buat status tuh. Iya. Jadi ya, kok langsung udah binas. Mari kita silahina min syarril waswasil khonas. Dari kejahatan setan yang belibet maju mundur dari kita. Kalau langsung gini setan makin nanti dari setannya berarti lagi belibet ya. Itu namanya khonas namanya. Ini khonas ya, itu khonas itu belibet. Jadi mau belibet nih. Ya tahu belibet ya. Ujungnya lagi masalah poso-poso, ngerti lagi poso, lagi ribet dan itu. Kapan yang kesempatan? Ini poso-poso, ujungnya masa ribet dari bawah. Apa sih karepku? Poso, ngono. Tahu-tahu orang tenggang. Poso mas, ngono apa ngerti? Ono alkohol, itu khonas itu. Khonas, putri pada meninggalkan atau di penelawon. Bantuin eksekusi yang kotor-kotor. Oh gitu. Apa? Itu orang ngomong ya. Udah ya. Mencari waswasil panas. Nah, pekerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudur rinas. Setan yang menjadikan hidup manusia itu kerjanya alladzi yuwaswisu fi sudur rinas, membisik-bisikkan kejahatan ke dada manusia. Makanya kita hidup peka terhadap ilham. Makanya Allah selalu memberikan ilham. Cuman kita peka enggak sama itu. Ada enggak kita kontak batin dengan Tuhan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya Tuhan yang beda. Oh ini bisikan setan. Ojo itu terusin. Oh ini khonas. Oh ya.
Dia itu bisudurinas. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Ada kalanya yang begitu. Datangnya dari bangsa jin. Jin ini setan yang original. Setan asli itu dari jin. Itu gampang. Kalau orang dikir, kalau ngaji kabur, bar ngaji baru nongol. Yang bahasa itu wanas. Setan sing asembling. Dari bangsa manusia. Jika adanya aku nas dibaca itu ada di waktu nas gitu kan. Kalau bernas, bernas, mencari lepas pasir, panas, bisa gelipet yang gurih deh, jangan libur bokong barang. Jadi bernas, itu setan yang asembling dibaca nono tambah mepet, dibaca nono tambah. Kalau setan yang asli yang original dibaca nono yang kursi. Kabur yang asembling yang dari bangsa manusia dibacakan ayat kursi malah nangkring di atas kursi. Waspadalah, waspadalah, waspadalah dari godaan setan minal jinnati, baik dari bangsa jin yang besok maupun yang gamblang, yang enggak lihat maupun yang kelihatan. Bagi bangsa manusia, sadaqallahu adzim. Maha benar Allah yang maha atas segala firman-Nya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li ashabina wa li kalamina wa li kalamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'atan wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kemudian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Kolik. Allah Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pak,